Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Makro kelas A yang beranggotakan Akila dengan NPM 1959006, Nabila Nur Amalia dengan NPM 1959013, dan Triani Wulandari dengan NPM 1959025. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang kuota, tarif, dan subsidi di perdagangan internasional. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Menurut GATT atau WTO, sistem kuota hanya dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi hasil pertanian. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan raca pembayaran internasional atau BOP. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Macam-macam kuota impor. Yang pertama ada absolute atau unilateral kuota, adalah sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak. Yang kedua ada negotiated atau bilateral kuota, adalah sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Yang ketiga ada tarif kuota, adalah pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan kuota. Efek kuota impor. 1. Terjadi kenaikan harga. 2. Penurunan konsumsi dalam negeri. 3. Kenaikan produksi dalam negeri. 4. Keuntungan bagi pemegang atau pemilik kuota. 5. Terdapat redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen terhadap produsen. 6. Penurunan impor. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan tarif pada kebijakan impor. Berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kebijakan tarif barrier, yang kedua yaitu kebijakan non-tarif barrier. Yang pertama, kebijakan tarif barrier. Arti dari tarif itu tersendiri adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Dalam bentuk bea masuk, kebijakan tarif barrier terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu pembebasan bea masuk atau tarif rendah, di mana persentasenya yaitu 0% sampai 5%. Diperuntukkan bahan kebutuhan pokok dan vital, contohnya seperti beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer. Yang kedua, yaitu tarif sedang. Persentasenya lebih dari 5% sampai 20%. Dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, yaitu tarif tinggi, di mana persentasenya di atas 20%. Dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan barang bukan kebutuhan pokok. Sistem atau cara pungutan tarif bea masuk di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama bea harga, yaitu besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga CIF dari barang tersebut. Yang kedua, bea spesifik, yaitu pungutan bea masuk didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Dan yang ketiga yaitu bea campuran. Selanjutnya, fungsi dari tarif bea masuk itu tersendiri. Yang pertama, fungsi mengatur. Untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri. Yang kedua, fungsi budgeter. Diperuntukkan salah satu sumber penerimaan negara. Yang ketiga, fungsi demokrasi. Sebagai penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemerataan, di mana pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. Selanjutnya, ada efek dari tarif ini tersendiri. Yang pertama, terjadi kenaikan harga. Kedua, terjadi penurunan konsumsi dalam negeri.
Ketiga, kenaikan produksi dalam negeri. Keempat, pemerintah akan mendapat pendapatan dalam bentuk bea masuk. Yang kelima, redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen kepada produsen. Dan yang terakhir yaitu penurunan impor. Kemudian, berikut ada yang dinamakan dengan tarif nominal dan tarif proteksi aktif, di mana tarif nominal adalah besarnya persentase aktif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia. Sedangkan tarif proteksi aktif, yaitu kenaikan value added manufacturing yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU, yaitu complete build up, dengan nominal untuk bahan baku atau komponen input impornya atau CKD, yaitu completely knocked down. Selanjutnya yaitu kebijakan non-tarif barrier. Adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Non-tarif barrier ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembatasan spesifik. Contohnya seperti larangan impor secara mutlak, pembatasan impor, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kebudayaan, dan embargo. Selanjutnya ada peraturan bea cukai, di mana peraturan bea cukai ini contohnya seperti tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan kurs valuta asing dan pengawasan devisa, packaging atau labeling regulation, documentation needed, quality and testing standard, pungutan administrasi. Dan yang ketiga yaitu partisipasi pemerintah. Yang terakhir yaitu bea impor. Subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga. Subsidi juga memiliki tujuan diantaranya 1. Menambah produksi dalam negeri. 2. Mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. 3. Menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Kelebihan subsidi. 1. Subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak. 2. Subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Demikian sedikit pemaparan materi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.